mindset keberlimpahan itu sebelum kita mendapatkan uang, hati kita tenang. Iya gitu ya. Iya, hati kita tenang dulu. Itu yang pertama. Kalau hati kita nggak tenang, kita nggak akan bisa dapat. Gimana kita kalau umpamanya hati kita nggak tenang, habis itu duit datang kan nggak mungkin. Duit datang ketika hati kita sudah tenang, hati kita penuh dengan cinta, ya. Habis itu hati kita diliputi dengan rasa syukur. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita kembali di hari ketujuh, di mana kita sekarang itu adalah hari untuk evaluasi, evaluasi minggu pertama, ya. Jadi apa yang berubah, kebiasaan apa saja yang ingin dipertahankan dan eh, mungkin ada yang mau di hari pertama sampai hari ke-6. Mungkin terkadang teman-teman ada yang mau direvisi, seperti kayak contoh mungkin target mau direvisi lagi, atau mungkin kalau umpamanya ini siapa orang-orang kadang terbesit kan secara tidak, kita lupa untuk menulis, terbesit orang yang udah menyakiti kita, lalu kita menulis siapa nama orang itu untuk dimaafkan. Nah, buat teman-teman ini banyak yang sudah eh, bikin gitu kan evaluasinya. Kalau bisa, poin yang ini adalah apa yang berubah dengan kita. Nah, eh, itu itu juga yang ditulis. Jadi biar kita tahu perkembangan dirinya kita tuh ada di mana. Seperti itu. Oke. Oke, singkat cerita, oke, kita akan mulai aja untuk meditasinya pagi ini. Oke, teman-teman, kita sekarang cari posisi meditasi yang rileks, yang nyaman. Kita rasakan ada sautas tali yang menarik tubuh kita ke atas, sehingga tubuhnya kita rileks dan sangat nyaman. Pandangan kita ke depan. Sekarang kita olah nafas kita terlebih dahulu. Nafas yang masuk dan nafas yang kita hembuskan membuat kita semakin rileks, sangat-sangat rileks. Tarik nafas lagi, membuat kita rileks, sangat rileks, semakin rileks. Kita tarik nafas sambil memanggil diri kita, ajak diri kita melakukan meditasi ringan, meditasi sebentar di pagi hari ini. Hai diriku, ayo kita melakukan meditasi sejenak. Hai tubuhku, mari kita rilekskan sejenak tubuh kita, tubuh yang kita miliki. Setelah kita mengajak tubuh kita untuk melakukan meditasi, sekarang mari kita memulai meditasi yang sesungguhnya, meditasi di hari ketujuh. Saya ingin teman-teman mengamati diri kita di mana di fase hari pertama sampai hari ke-6, apa saja yang ada di dalam diri kita, apakah kemalasan, kemarahan, kesedihan, ataupun apa saja. Saya meminta teman-teman untuk ditonton, disaksikan, lalu kita lakukan 3S kembali. Mungkin terasa malas, rasa sedih,
rasa kecewa, diamati, disadari, tonton, anggap aja di depan kita tuh ada sebuah televisi yang layarnya sangat besar, atau mungkin seperti kayak layar bioskop atau proyektor, di mana kita memulai di hari pertama sampai hari ke-6, lalu setelah kita sadari dan amati, kita tonton saja emosi kita yang mungkin saat itu emosi kita sedang naik, turun, naik lagi, turun lagi. Kita tonton saja, kita amati saja, kita sadari bahwa ini emosiku, aku kemarin memiliki emosi ini, dan emosi ini masih ada. Oke, senyumi, kita bersyukur akan emosi itu, berterima kasih dengan kita bersyukur dan berterima kasih karena di hari pertama mungkin masih ada rasa emosi yang terjadi, ada marah, ada sedih, ada kecewa. Berterima kasih, terima kasih karena kemarin sudah ada emosi ini. Dan akhirnya bertemu dengan rumus 3S ini. Lalu kita senyumi, senyumin marahnya kita, senyumin sedihnya kita. Kita berterima kasih sambil tersenyum kepada emosi, bagasi emosi tersebut. Oke, sekarang kita mulai meditasi untuk evaluasi sejenak. Adakah perubahan yang teman-teman rasakan setelah mengikuti dari hari pertama hingga ke hari ke-6? Perubahan kecil apakah itu? Apakah mungkin aku sudah bisa melepas rasa sedih itu? Oh, ternyata aku sudah dapat kebelimpahan, Ci. Mungkin belum banyak, tapi setiap hari ada aja masuk 100, 200, atau 300. Atau mungkin di hari yang pertama sudah mendapatkan 50 juta dengan mudah dan menyenangkan itu. Atau juga mungkin kita merasakan batin yang sangat tenang. Amati batinnya kita, amati keberlimpahan kita. Teman-teman, saya meminta saat ini juga rasa tenang yang muncul mungkin dari hati teman-teman, keberlimpahan yang muncul dari teman-teman, dirasakan. Dirasakan selama 5 menit. Kita menanam bibit unggul, tanaman yang bagus selama 5 menit. Jadi 60 kali 5 berarti kita sudah menanam 300 batang tanaman yang bagus di alam bawah sadar kita saat ini. Meditasi, evaluasi,
saat ini diteruskan. Munculkan sukacita dan rasakan sukacita itu. Jangan lupa dengan munculkan dan dirasakan rasa sukacita itu, kita tersenyum selebar-lebarnya, booster diri kita dengan sukacita yang kita dapatkan dari hari pertama hingga ke hari ke-6. Sukacita mungkin rasa tenang, batin yang begitu tenang. Sukacita mungkin ada satu keberlimpahan yang sudah didapatkan. Kembali kita lihat keberlimpahan, kembali kita melihat hati yang tenang itu. Saya minta untuk dirasakan saat ini. Dirasakan bagaimana keberlimpahan itu datang. Dirasakan bagaimana rasa batin kita yang sangat tenang. Jika pikiran monyet mulai muncul, loncat-loncat, dan kita tidak merasakan yang namanya sukacita itu, tarik kembali pikiran kita. Dan ajak untuk stay, tinggal sejenak di pikiran sukacita kita. Kembali dirasakan sukacita itu. Oke, setelah kita rasakan rasa sukacita yang kita miliki selama 5 menit ke belakang tadi, sekarang kita tarik nafas panjang, kita hembuskan secara perlahan-lahan. Ketika tarik nafas dan hembusan nafas, kita rasakan kita sedang menyatu dengan semesta. Kembali tarik nafas panjang. Lalu kita hembuskan secara perlahan-perlahan. Lebih rileks, lebih tenang. Kembali kita tarik nafas yang lebih dalam dengan rasa sukacita itu. Lalu kita bisa membuka kedua mata kita dan menggosokkan kedua telapak tangan kita. Apakah rasa sukacitanya meningkat atau mungkin ada bagasi emosinya meningkat? Oh, ya lebih tenang. Nggak apa-apa Mbak, kita kita buka buka mic aja yuk, biar eh, lebih enak. Oke, mungkin teman-teman di sini adakah yang sudah mendapatkan keberlimpahan itu? Yang kecil aja dulu. Apakah keberlimpahan itu yang kecil kayak rasa tenang itu sudah didapat? Udah tenang sih, tapi di pikiran malah jadi pengen banyak berubah kan kemarin-kemarin. Iya betul kata banyak scrolling HP gitu. Jadi ada dalam diri tuh pengen gitu ngerubah, ngerubah ini, ngerubah itu. Banyak Ya, yang pengen dirubah. pikirannya kan jadinya pengen mengharuskan harus berubah, mana realitamu belum berubah begitu kan? Iya, soalnya emang kemarin banyak males-malesan gitu. Jadi ngerasa, wah itu emang gak bener sih. Gimana mau majunya kalau banyak malesnya gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau Pak sudah muncul ya pikiran kayak gitu, kemarin juga aku ketemu sama klien gitu. Jadi dia bilang gini, kok aku rasanya pengen banget kayak mengharuskan aku pengen ini gitu loh. Memang sih ada rasa kan, rasa tenang itu kan sudah muncul ya, kita sudah lepas ya emosi itu sekitar 80-an. 80 sampai 90% kita sudah tenang. Tapi 10%-nya itu pikiran kita masih mengganggu. Bener nggak? Ini harus kita cepat-cepat untuk mendatangkan mana nih keberlimpahannya. Ah, kamu begini, begitu. Itu adalah pikiran monyet sebenarnya. Nah, jadi cara satu-satunya adalah pegang ini kepala, ya. Pegang kepala sambil ucapkan, hai pikiranku,
Kamu sudah merasakan kan hatimu tenang, kamu sudah merasakan kan? Contoh nih, mungkin ada yang beberapa mungkin ada yang sudah mendapatkan keberlimpahan ya, mungkin dapatnya sekitar nggak terlalu belum terlalu besar, tapi keberlimpahan kecil itu kayak 100.000, 200.000 setiap hari, ataupun mungkin proyek di ACC, ataupun mungkin dapat ada yang sudah mendapatkan orderan sampai 50 juta gitu kan. Nah, itu sudah ada realita ya, walaupun kecil gitu kan. Nah, itu di pikiran tuh dibeginikan, ditanyakan. Bukannya kayak kita sudah merasakan tenang, kita berikan pertanyaan kepada pikiran, apakah bukankah kita sudah merasakan tenang? Nah, jika pikiran kita itu mengatakan, oh belum, ini kan belum targetnya kita nih. Nah, kan kadang pikiran monyet seperti itu ya. Tanya lagi pertanyaan yang sama secara berulang-ulang. Karena kenapa? Pikiran monyet itu ketika diajak bicara secara berulang-ulang, dia akan jenuh, akhirnya capek sendiri, dan akhirnya yang terjadi apa? Ya udah, oke, memang benar sih ya, kita memang mendapatkan sesuatu yang kecil dulu, baru kita mendapatkan sesuatu yang besar. Seperti itu Kak Emma. Jadi untuk mengatasi pikiran monyet itu, kita tanyakan diri kita yang apa namanya secara berulang-ulang. Iya, Ci. Tadi juga emang pas meditasi masih banyak loncat-loncat pikirannya. Heeh, nggak apa-apa, wajar itu. Kan kita baru baru 6, sekarang hari yang ketujuh ya, baru yang ketujuh kita latihan loh. Tapi progresnya Ci, Kak Emma oke, keren. Sip. aku mau nanya. Iya, silakan Mbak Jadi Siti. mindset keberlimpahan itu jangan melihat dari segi uang aja ya. Jadi kayak ketenangan itu juga Betul. keberlimpahan. Sebenarnya mindset mindset keberlimpahan itu sebelum kita mendapatkan uang, hati kita tenang. Iya gitu ya. Iya, hati kita tenang dulu. Itu yang pertama. Kalau hati kita nggak tenang, kita nggak akan bisa dapat. Gimana kita kalau umpamanya hati kita nggak tenang, habis itu duit datang kan nggak mungkin. Duit datang ketika hati kita sudah tenang, hati kita penuh dengan cinta, ya. Habis itu hati kita diliputi dengan rasa syukur. Seperti itu Mbak Siti. Ya jadi lebih bersyukur dari mendapat tenang aja itu udah itu keberlimpahan gitu lah ya. Betul. Dan itu yang di hari ini, meditasi hari ini adalah, kan itu sudah didapatkan sama Mbak Siti ya. Itu yang Iya. dirasakan untuk meditasi hari ini. Ya, Oh, rasakan sukacita. Saya ada dua ya, berarti rumus ya. Satu, 3S. Yang satu lagi ketika kita sudah mendapatkan keberlimpahan kecil, entah mendapatkan ketenangan, entah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, entah mendapatkan uang, itu kan termasuk keberlimpahan, entah itu ditraktir, keberlimpahan kecil, sukacita itu, saya anggap itu adalah sukacita, itu yang dirasakan, ya. Jadi saya membawahi iya. lagi, bukan emosi yang dirasakan, emosi kesedihan yang dirasakan, tapi rasa sukacitanya, rasa bahagianya yang dirasakan. Oke? Oke. Oke sih Siap. untuk tadi yang pas lagi diam 5 menit gitu ya Ci. Hmm? Itu tuh pikirannya kayak masa depan terus maksudnya pikiran nanti mau gini kayak gitu terus walaupun bukan apa ya bukan untuk keberlimpahan ya kayak eh, anak gitu misalkan kayak gitu itu namanya monyet juga ya. Iya, itu biasanya pasti akan muncul lah pikiran-pikiran monyet, Mbak Siti. Jadi, pikiran monyet itu tinggal ditanya aja.
Bukankah kamu sudah mendapatkan keberlimpahan dengan hati tenang? Bukankah kamu merasakan itu? Bukankah kamu merasakan keberlimpahan? Ah, itu aku biasanya sering begitu. Bertanya terus Oke, berulang-ulang kepada diri sendiri. Sampai akhirnya pikiranku, oh iya iya, iya. Akhirnya pikiran ini lemes gitu. Oke. Oh iya, iya benar juga ya. Aku sudah berkelimpahan. Udah, itu melawan si monyet itu. Memang kalau monyet tuh kan rewel ya. Jadi kita ya, pun nggak mantap, harus mantap. rewelin, ya. Seperti itu. Oke, siap sih. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Siti. Pokoknya di ini ya. Teman-teman ada yang mau ditanyain? Ada yang sudah bisa atau masih dalam belenggu di rasa sedih? Ya, gimana Mbak Gesti? Halo, halo Ci, pagi Oi, semuanya. iya. Alhamdulillah, tambah tenang. Boleh lali, Meg. Jadi lupa ini apa? Aku pengen apa yo? Sampai gitu. Kalau kayak gitu ya apa sih? Sudah tenang, Mbak? Tenang banget. Tenang banget ya. Iya. Nah, Jadi rasa lupa ten ini apa? Lupa aku kepengen apa yo? Kayak gitu lali. nggak apa-apa. Itu rasa tenang itu ditingkatkan, habis itu Iya. nanti diarahkan pikiran. Ini sudah tenang loh kamu. Mm-mm. Gitu ya. Ini kamu sudah tenang loh. Ayo kita sekarang kembali ke target yang kita punya. Oke. Itu caranya ya. Iya, iya, iya. Jadi kita tuh sebenarnya hidup itu nggak harus apa namanya, nggak biasanya kan kalau hidupnya kita kan kita lebih suka mengomentari hidupnya orang lain kan. Hmm. Nah, sekarang kita ini aja komentarin diri kita. Kok keberlimpahan? Kadang kan pikiran itu monyet itu bisa terjadi kayak seperti itu. Tidak ada fokus itu. Nah, sekarang kita komentarin aja, ayo keberlimpahan, ayo kita menuju keberlimpahan, ayo kita menuju keberlimpahan. Arahkan dia. Oke, oke. Karena kenapa hari ini kita meditasi untuk mengarahkan itu ke situ gitu kan? Mengarahkan ke sukacitanya kita. Karena di hari besok adalah hari ke-8, itu adalah hari di mana kita membangun energi keberlimpahan. Ini masuk ke energi semua. Jadi kalau umpamanya teman-teman yang masih dalam stay di dalam kesedihan itu dan belum bisa untuk melepas, ayo lepas saat ini. Agar besok itu bisa, maksudnya biar kita nggak ketinggalan. Ya, karena ini eh, kita bicara tentang energi ya. Energi itu benar-benar kalau umpamanya kita ketinggalan, ketinggalan sekali loh. Untuk mencarinya itu susah sekali. Mengejarnya itu susah. Oke? Oke, Ci, siap. Ya itu, Ci, yang saya tulis itu kemarin saya dapat keberlimpahannya traktiran ke Jogja full. Wes, mantap. Akomodasi semuanya gitu. Happy ya sekarang ada hal yang harus saya selesaikan juga sih. Tapi Nah, disenyumin aja, Ci. keberlimpahan itu kan sudah datang. Sukacita di Iya. keberlimpahan itu, ya kan itu termasuk bibit maksudnya sesuatu hal yang bagus datang, ya. Itu mau dari akomodasi itu kan berupa akomodasi, travel dan uang itu kan. Oh, ya kalau Iya kan? secara real uang sih enggak ya, Ci ya. Cuma memang Iya. dari full apa transportasi di Mm-mm. hotel, makan, oleh-oleh ada gitu loh, Ci. Iya. Itu dah. Maksudnya eh, lebih kalau umpaya kita memang mau uang kan itu memang bisa terjadi uang gitu kan. Iya, Karena orang betul. lain yang memberikan uang secara tidak langsung berupa mungkin berupa belikan tiket atau apa gitu kan. Betul, Ci. Nah, jadi sekarang sukacitanya adalah kita rasakan itu. Nah, setelah kita rasakan kembali buat mbaknya adalah arahkan rasa sukacita, pikiran itu, yang pikiran monyet itu, ke sekarang ke tugas, maksudnya tugasnya itu adalah di targetnya kita yang pertama. Oh, ya, siap, siap, siap.
Oke, Karena Ci. kan karena kan kalau Pak yang mau mencari target kan keberlimpahan biar berhasil kan kita harus ini juga dong, pikiran kita arahkan dong. Iya, fokus ya. Iya. Gitu. Oke, siap, Ci. Makasih banget ya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Selamat pagi Cici yang cantik dan baik hati. Pagi, bundaku. Ya Ci, tadi maaf, saking asiknya all pass itu ternyata jamnya kan saya lagi berjemur grounding dari pagi itu karena kian lama nggak pernah ngelakuin kan supaya menarik energinya matahari ini luar biasa hari ini di balik papan ini panasnya terik gitu ya. Jadi saya jalan pagi tanpa alas kaki, terus lanjut all pass karena sampai di rumah tadi sudah setengah sembilan kurang 5 menit. Biasa saya all pass tuh hanya paling 15 menit. Ternyata tadi saking enaknya ya jadi bablas. Terus sambil masih grounding-grounding terus naik. Ternyata udah jam 9 lewat 13 di handphone. Begitu buka Cici udah ngomong kita mulai cari posisi gitu kan. Mm-mm. Nah, tadi gimana nih Ci untuk tugas yang hari ini berarti kita hanya mengamatin ya. Mengamati evaluasi lebih tepatnya sih. Oh, evaluasi yang terkait 1 sampai hari ke-6 ini ya. Iya, Kemarin. apa aja yang sudah didapat, apa saja yang sudah berubah di dalam diri kita. Itu Mungkin dicatat atau gimana, Ci? Enggak. nanti dicatat dan itu nanti dimeditasikan. Oh, di-share Mm-mm. juga. Iya di-share dong. Biar tahu nggak tujuannya share itu untuk apa, Mbak? Ya, satu. Biar teman-teman yang di grup itu pada rajin untuk bikin tugas. Betul. Karena kalau umpamanya mereka tidak ada yang memicu tugas itu, gitu kan, melakukan share itu, pasti kita akan melempeng. Iya, Kita hanyut dadu, merasa malasnya itu kita hanyut gitu. iya, jangan hanyut ya. Iya, ya, oke, baik. Tadi meditasi ini memang si monyet-monyet itu masih ada. Tapi kan, Pasti. ya, karena kan kita ya apa ya? Jadi tadi tuh kejadian yang saat saya jalan, itu dia kayak nge-rewind gitu. Maksudnya ngeputar tadi ngapain aja, terus ini sebentar mau. Jadi kayak dia itu mau menyusun gitu. Oh, ada tugas ini loh ini nih saya bilang sebentar dulu yuk kita tenangan dulu santai tadi kan sudah pikirannya udah lebih tenang jadi tadi habis olahraga maksudnya jalan grounding tadi rasanya lebih damai ya karena kan tadi kan terkait ini kan nyambung nyambung dari hari 1 sampai 6 itu saya tidak pernah melakukan apa olfa sama jalan santai itu nggak ada gitu jadi ini tadi ya udah berarti evaluasinya apa yang terjadi satu tahun ini kan ada hal-hal yang tidak dikerjakan nah hari ini saya kerjakan dan dia itu langsung kayak pikirannya oh iya ini sebentar mau ini nah kebetulan hari ini tuh tanggal 14 Juli anak saya tuh ulang tahun saya tuh punya rencana mau bikin masakan buat dia gitu jadi dia tuh si pikirannya anu loh ya mau ngerjain ayam gitu-gitu nah Ci. Jadi ini nanti mau buat ini loh, mau buat ini gitu. Terus saya arahkan terus, ayo kita kembali ke nafas gitu. Nah, sejauh ini sih saya rasa lebih lebih ringan ya Ci ya, lebih ringan, lebih tenang. Biasa yang masihnya suka ngomel gitu ya. Tetap sih namanya anak-anak tuh masih masih berulah gitu. Jadi cerminannya dalemannya belum beres nih bundanya masih perlu belajar lagi terus terus gitu. Jadi masih sadar nafas Disenyumin dong. syukur. Hah? Iya, Disenyumin. disenyumin, selalu disenyumin. Jadi Ingat ya, disenyumin. value-nya orang berbeda dengan value kita. Siap. Itu di notice. Jadi tadi malam itu saya sudah nulis terus habis itu saya meditasi yang kelebihan dan kekurangan. Nah, termasuk yang Cici kasih tahu 4 itu ya, yang sekiranya harus mengurangi standar gitu. Saya meditasiin. Oh iya ya, selama ini tuh saya ingin orang lain seperti saya gitu. Sementara sudah jelas di Al-Quran aja menyatakan itu tidak ada satu serupa, tidak ada yang sama gitu, hanya sendiri gitu. Jadi ya udahlah, saya sadari itu dan saya lepaskan. Alhamdulillah
lebih ringan ya Ci ya. Jadi ya udahlah gitu. Terserah kamu mau bagaimana gitu. Yang penting kamu lakuin aja lah. Itu versimu dan ini versiku gitu. Supaya bebannya nggak terus-terusan gitu. Iya, karena kenapa? Kalau umpamanya kita memaksakan value-nya kita ke orang lain, standarnya kita ke orang lain, Mhm. ini juga yang terjadi adalah sesuatu kita menanam bibit unggul yang kurang bagus gitu kan. Mm-mm. Ya, bibit yang sudah pecah gitu kan, biji tanaman yang sudah pecah kita tanam lagi, yang membuat mungkin biji tanaman itu adalah kita tidak dihargai, Bun. Hmm, bisa jadi. Betul. Karena kenapa? Ini loh standarku begini gini gini gini. Jadi ketika dia untuk apa namanya, untuk mau kita mau biar apa namanya, mau menunjukkan standarnya kita, orang-orang itu yang terjadi adalah dia tidak mau menghargai kita. Mungkin dalam hati itu dia sering menyindir di belakang kita. Iya. Netizen soalnya. Ya, tapi ya udahlah. Hari ini saya hanya fokus. Jadi sekarang saat ini dan seterusnya, insya Allah saya hanya fokus diri. Bukan berarti nggak simpati atau empati dengan yang lainnya, tidak. Jadi maksudnya artinya dulu tuh ke distract banyak hal ya, ke anak, ke suami, ke anabul, ke customer, ke lingkungan gitu. Jadi perasaannya itu lebih banyak ke sana gitu. 6 hari ini ternyata oh begini nih kalau mencintai diri gitu. Selama ini kan eh, lupa mencintai diri sendiri, lupa sayang sama diri sendiri. Jadi satu ya 6 hari ini ditambah lagi saya sempat ya ditekankan bahwa selama ini fokusnya itu nggak pernah ke diri, ke orang lain aja terus keluar aja terus. Nah, merasa lebih tenang ya Ci ya, lebih damai terus ya beda sih aku sendiri ngelihat ya, maksudnya ngelihat dari wajah aja itu beda. Jadi kemarin sepanjang hari itu senyum sampai bapak-bapak bilang, Bunda, kok hari ini beda banget ya gitu. Mereka yang ngomongnya Ci gitu. Jadi kan saya bilang, iya dong Pak, kan saya bahagia ada bapak-bapak ini gitu. Jadi Mm-mm. eh, lebih saya ngeliat aja oh iya kayaknya kalau lebih banyak senyum. Sebenarnya sebenarnya saya tuh orangnya suka senyum, cuma ya itu suka ketawa suka ya rame. Cuma tuh terkadang kan kalau lagi diem dada yang ada pikiran yang negatif gitu atau ada masalah gitu. Kan jadi raut wajahnya itu ketekuk gitu. Tapi sekarang Iya. udah lah ya. Terus kita bangga lagi dengan muka ketekuk ya. Diterus-terusin gitu ya. Tambah kinclong Heeh. tahu itu Miss Lady. Miss Lady tambah kinclong. Iya Kak, alhamdulillah. Tadi grounding sama matahari kan itu matahari sebenarnya panas banget. Saya bilang, wahai matahari, terima kasih energimu sangat luar biasa menerpa tubuhku. Aku semakin sehat, wajahku semakin glowing. Biarlah di luar sana orang berpikiran kamu Mantap. merusak kulit, tapi aku yakin hari ini kau memberikan sinar energimu yang sangat luar biasa sehingga tubuh dan kulitku semakin sehat gitu. Alhamdulillah. Iya, Masya beda banget. Allah. Iya Mbak, jadi rasanya Benar-benar. tadinya saya tuh memang takut ya, maksudnya bukan takut kan memang seringnya tuh matahari tuh, tapi memang nggak lama-lama ya Mbak ya, 15 menit. Jadi saya habis belakangin, terus sudah mau closing, mau selesai, saya menghadap ke mataharinya. Habis itu saya sempat ngomong tuh dia kayak redup gitu ya, terima kasih gitu, terima kasih. Habis itu dia kasih sinar yang paling panas, saya rasa itu bukan panas yang apa ya, tapi itu energi yang sangat luar biasa. Terus kayak menjalar di tubuh ini enak banget Mbak. Bener, saya ngerasain hari ini saya sehat banget karena mau nyambung sama evaluasi sama yang Cici sampaikan untuk hari ini tuh gitu. Apa yang didapat? Ternyata kan banyak hal ya gitu ya. Seharusnya kita bisa lakukan nggak perlu lama gitu. Jadi grounding grounding. Saya setengah. Jadi mulai dari jam 8.15 tadi saya turun dari rumah terus jalan, nggak pakai alas kaki, matahari terus mampir ke ada tangga gitu ngobrol ada 10 menit kan kita mendengarkan dia ngobrol udah oh iya gitu balik nah itu langsung saya olah napas sama eh, berjemur gitu alhamdulillah sempat awalnya kan sempat khawatir tuh intar nanti gosong gitu maksudnya karena mataharinya terik banget bener tapi saya balikin ya Allah ya terima kasih matahari udah
terus dia kayak swing gitu, tapi nggak nyelekit gitu. Biasa kan kalau nyelekit di kulit tuh. Alhamdulillah. Untuk Iya. terapi kesehatan sih. Karena kan banyak banget ini. Sementara ini kan kita tuh bilang banyak kegiatan, banyak aktivitas. Tapi ternyata kan beda tuh aktivitas sama olahraga. Jadi memang saya ini saya ada jadi ingin merubah. Tadi Mbak siapa tadi ya katanya ingin banyak berubah gitu. Di pikiran ini banyak mau ini mau itu, dan saya memfokuskan saya mulai hari ini dan seterusnya istiqomah setiap pagi grounding atau minimal kalau misalnya nggak bisa tiap pagi 2 hari sekali, misalnya pas kebetulan nggak waktu jadwal ke pasar misalnya gitu, atau jadwal ke pasarnya kebentur gitu. Jadi saya nggak kalau nggak ke pasar, pokoknya saya istiqomah setengah jam sebelum kita live kita meditasi, saya sudah grounding dulu. Makasih ya Cici, makasih ya teman-teman. Iya, Bun. Ci Aya, boleh nanya? Iya, Ci apa? Aya, alhamdulillah persoalan kemarin sudah sedikit membaik dan nggak nangis Mm-mm. lagi tadi pagi, Ci. Oh Oh, iya, Ci. pinter. Iya, anak yang baik kan Apa? saya, Ci. Ah, iya, anak yang baik. Keren Mbak Ito, anak yang baik Anak ngaku-ngaku. yang nurut. Anak si Aya aja lah, saya mau Iya, jadi mana anak si ada Aya. anak. Iya, ya. Emang bener tuh katanya Bunda Lady tuh. Orang baik mana ada yang ngaku-ngaku. Dibenerin lagi sama Cici ya. Gak apa-apa Cici gitu. Yang penting akunya sama Ci Aya aja. Aku nggak Iya. dengar. Nah, kita jadi anak si Aya aja yuk, Miss Lady. Hayu. Saya tuh Astagfirullah. anak sasta pokoknya lah ya. Ci, Mana ada anak umurnya lebih gede dari gue. Berarti hebat banget Iya, ya, aku belum jauh dilahirkan banget. sudah lahir. Saya anak semesta aja, Ci. Iya, saya anak semesta. anak spirit, Iya, anak bagus itu. spiritual. Anak semesta yang berkelimpahan. Amin. Amin. Semuanya Iya. berkelimpahan ya. Amin, Ya, amin. amin. Ci, Ah, ada satu yang mau ditanya nih. Tanya. Kalau kita melihat banyak satu juga nggak apa-apa. kekurangan. Iya, boleh dah. Mumpung ya, Aji mumpung ini mah ya. Ayo, aku Iya. dengarkan. Mau nanya ini, kalau kita melihat ada beberapa kekurangan di diri kita itu, cara apa ya, menerimanya gimana gitu, supaya kita tuh bisa lebih lebar gitu, melakukan 3S dengan kekurangan-kekurangan kita, bisa menerimanya dan Sudah memeluknya dengan dijawab sendiri nah. gimana caranya, Ci? Sudah dijawab sendiri Nah, itu loh tadi. tadi udah dijawab itu. 3S. Caranya Ya itu 3S. kayak gitu masih oh gitu, Bingung deh. itu doang. Iya, 3S doang. Sadari, syukuri, senyumi. Iya. Lihat Meditasinya nggak perlu lama Mbak. Ci Aya mungkin ke teman-teman ini berpikiran meditasi itu jadi dia harus meluangkan waktu khususan, tempat khususan. Jadi kalau saya pribadi ya kemarin tuh kan sempat ngomong Ci saya lagi sibuk, udah ngelayanin orang juga sampai oh iya ya ternyata meditasi itu kita menyadari Mbak apa yang kita lakukan, maksudnya gitu sih. Kalau saya menurut saya itu meditasi itu adalah kita mengakui menyadari saat ini sekarang kita melakukan itu gitu. Jadi kapan saja Mbak kamu bisa 3S. Nggak usah harus tunggu nanti-nanti. Gimana, benar nggak Cia? Betul. Saya tadi sepanjang grounding saya meditasi. Sepanjang grounding saya meditasi 3S. Melihat burung saya syukuri, saya doain, ih kamu terbang ya, cari makan gitu. Jadi ternyata banyak. Hari ini saya lagi mendoakan pohon, mendoakan rumah yang belum jadi, terus mendoakan. Pokoknya apa yang saya ketemu di jalan. Begitu Mbak Ito. Jadi harusnya sederhana banget ya Cici ya. Keren-keren, Lady, Bu Lady. Iya disederhanakan. Kayaknya Bu Lady makin glowing deh, ya Ci Aya ya. Iya. Oh iya makasih. Ya. Ini beneran Bu, karena kena matahari tadi beneran. Mataharinya kasih energi sangat luar biasa. Karena ada transferan nih.
Oh, selain itu, oh iya itu akan lagi berproses, Asik. akan datang, insya Allah. Amin. Nular ya. Amin. Sebenarnya, Ya, sebenarnya aku nular. amazing ada beberapa di sini yang sudah berkelimpahan, tapi enggak, kita ini dulu, kita sembunyikan dulu orang-orangnya. Nanti di hari sesi terakhir itu baru kita langsung, wah bersukacita lah, kita ikut sukacita dengan keberhasilan mereka Wah, ya. seneng Amin. banget dengarnya, Ci. Aduh, nular ya, Ci, sama aku ya. Ci, mau nanya, Ci. Iya. Kalau kita punya niat nih, misalkan kita punya niat baik, tapi belum terrealisasikan. Itu sama semesta udah tercatat belum ya? Sudah ada niat baik, tapi Ah, belum terrealisasikan. ah, Gini, eh, kita tuh kan maksudnya, berbuat baik itu kan melalui 3, ya, ya kan? Kita apa aja? berbuat baik itu melalui 3, satu pikiran, satu Hmm, ucapan, yang kedua adalah ucapan, yang ketiga adalah tindakan, ya. hmm. Sebenarnya kalau kita punya niat baik, itu kita harus lakukan 3 ini. Oh, baru ada di pikiran sih. Berarti belum bisa ya kalau belum 3. Bisa, tapi mungkin berapa persen? Oh, tapi semesta udah nyatet ya gitu ya, Ci ya? Sudah nyatet, tapi berapa persen?